Shalom. Pagi hari ini kita masih berbicara tentang tema signifikan. Di minggu yang kedua, saya ingin kita belajar bersama-sama arti signifikan yang kedua. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa signifikan itu mempunyai arti kasih yang lahir di dalam kehidupan kita. Minggu ini kita mau belajar bahwa signifikan itu juga berarti tentang generasi. Yuk sama-sama katakan generasi. Kenapa kok kita membicarakan generasi sebagai sesuatu yang signifikan? Tahukah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang selalu bekerja dari generasi ke generasi. Dia enggak pernah berhenti di satu generasi, tetapi di generasi yang baru dia selalu melakukan hal-hal yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Keluaran 3 ayat 6 berkata bahwa Tuhan itu menyebut dirinya pada waktu dia hadir menampakkan diri kepada Musa, dia berkata seperti ini, lagi ia berfirman, akulah ayah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi ada Abraham, Ishak dan Yakub. Generasi ada paling tidak disebut 3 generasi, di mana Tuhan berkata, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Pernahkah saudara merenungkan kenapa kita merayakan Natal? Kalau kita bicara mengenai keselamatan, bagaimana Tuhan menebus hidup kita, sebetulnya untuk Tuhan hadir dalam rupa manusia, dia bisa saja turun dari surga dalam rupa seorang laki-laki dewasa umur 33 tahun. Bisa enggak saudara? Bisa. Tetapi kenapa dia memilih untuk lahir sebagai seorang bayi? Kenapa dia enggak langsung turun aja dari surga, langsung pergi ke Bukit Golgota, dan kemudian dia memberikan dirinya untuk penebusan dosa kita? Kenapa harus melewati Natal? Kenapa harus melewati seorang bayi? Bayi, saudara, berbicara mengenai proses alami manusia, bicara mengenai keturunan, bicara mengenai generasi. Oleh karena itu Tuhan Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan yang lahir dari keturunan Abraham, dari keturunan Daud. Itulah Tuhan kita. Matius 1 ayat 1 digenapi. Tuhan Yesus silsilahnya mulai dari anak Abraham, anak Daud. Oleh karena itu dia ingin menjadi bagian dari kita, memastikan bahwa dia seorang juru selamat, tapi dia juga bagian dari sebuah keturunan atau generasi demi generasi. Tahukah saudara bahwa di Indonesia, saudara, kalau kita menilik tahun 1960, Anda pernah dengar ada suatu kebangunan rohani yang luar biasa. Biasanya kita sering mendengar kebangunan rohani di luar negeri, di Welsh Revival, Great Awakening, Azusa Street. Tapi tahukah saudara tahun 1960, Like a Mighty Wind, silakan tampilkan. Itu merupakan sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Meltari, seorang Indonesia, menceritakan suatu kebangunan yang luar biasa tahun 60-an, saudara. Sejarah mencatat di kota Soe, di Nusa Tenggara Timur, Tuhan pernah melawat daerah itu luar biasa sekali. Berapa banyak dari Bapak Ibu pernah dengar cerita ini? Enggak ada yang pernah dengar, saudara ya. Berarti Anda orang Indonesia atau bukan, saudara ya? Yang di rumah, saudara, ini bagian dari sejarah Indonesia, saudara. Lawatan Tuhan begitu luar biasa. Beberapa misionari dari Jerman dan Belanda pada waktu itu mereka datang ke Soe, melakukan penginjilan dan tanda-tanda ajaib. Itu betul-betul terjadi, saudara. Salah satu tanda yang terjadi adalah mereka melihat bagaimana air betul-betul menjadi anggur, persis seperti Yohanes 2. Mereka kehabisan anggur, mereka tidak punya anggur, bahkan mereka berdoa dan air yang mereka minum berubah jadi anggur. Yang kedua, saudara, pada waktu tim pelayanan datang, mereka baru mau siap-siap untuk melayani besok pagi, sepanjang malam mereka istirahat. Begitu mereka bangun pagi, mereka kaget, karena warga di kota itu sudah mengumpul di tempat pertemuan itu, saudara.
pada waktu mereka cari tahu, mereka tertarik karena apa? Sepanjang malam mereka mendengar puji-pujian bagi Tuhan. Padahal mereka semua tidur. Dan ternyata mereka menyimpulkan bahwa yang nyanyi itu adalah suara malaikat, saudara. Terjadi lagi, Matius terjadi lagi, saudara. Bagaimana orang-orang itu mendengar paduan suara surga. Mereka sampai datang, pengen dengar, pengen tahu, saudara. Dan yang ketiga, satu mujizat lagi adalah pada waktu tim itu mau masuk ke pedalaman yang lebih jauh, mereka harus melewati suatu sungai yang sangat deras. Tahukah saudara, mujizat berjalan di atas air bukan hanya ditulis di dalam Alkitab, tapi terjadi di Indonesia, saudara. Mereka menyeberangi sungai yang lagi banjir. Dan tim pelayanan itu, tim misi itu, mereka berjalan dan air itu tidak pernah melebihi dari mata kaki mereka, saudara. Mereka bisa jalan dan kemudian orang-orang berikutnya mulai mengikuti dan mereka bisa menyeberang sungai itu. Menariknya adalah orang-orang warga setempat yang bukan bagian dari tim itu juga ikut berusaha menyeberang. Dan mereka semua tenggelam, saudara, dan hanyut. Aneh sekali, saudara ya. Mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan di Sowe di tahun 60-an, itu kemudian menjadi satu kegerakan yang luar biasa. Dinubuatkan bahwa ada banyak penginjil-penginjil, orang-orang luar biasa yang lahir dari kota Sowe ke seluruh Indonesia. Dan saudara kalau belajar sejarah penginjilan, bahwa seluruh Indonesia kemudian dengar Injil, kegerakan karismatik itu muncul tahun 70 dan 80. Semuanya akibat dari apa yang terjadi tahun 60. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ada di GKI Mawar Sharon, Anda yang melihat di YouTube, kita semua ada karena ada generasi sebelum kita yang dilawat Tuhan. Amin. Ada generasi di atas kita yang dilawat oleh Tuhan. Tanpa ada kebangunan rohani di Sowe, di Semarang juga enggak ada, saudara. Tahukah bahwa kita harus mengingat kembali sejarah? Oleh karena itu di dalam Mazmur 78, ayat 6 dan 7 di dalam bahasa Indonesia masa kini katakan seperti ini. Supaya angkatan berikut mengenalnya, lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka. Jadi mengenalnya, dan kemudian meneruskannya. Generasi bicara mengenai adanya penerus. Lalu berikutnya dengan demikian mereka juga menaruh harapannya kepada Allah. Dan berikutnya. Oke. Jadi di sini kita belajar bahwa firman Tuhan itu sampai ke generasi kita, itu karena Tuhan pernah melawat generasi sebelumnya. Oleh karena itu sangat penting sekali dalam mindset kita, kalau kita bicara signifikan, hidup yang signifikan, kita harus memikirkan dengan kerangkanya Tuhan, yaitu kerangka generasi. Dia tidak pernah berhenti di satu generasi, tapi dia selalu melawat generasi berikutnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi generasi yang menurunkan lawatan Tuhan ke tengah-tengah, ke orang-orang di sekeliling kita? Saya percaya saudara kalau kita ngomong generasi, kita tentu setuju bahwa kesuksesan orang tua itu dinilai dari kehidupan anak-anaknya. Setuju enggak? Kita nggak bisa ngukur kesuksesan orang tua dari berapa banyak harta yang dia miliki. Ada istilah berkata no success without successors. Tidak ada istilah sukses sampai ada penerus-penerus. No success without successors. No success, silakan. No success without successors. Nggak ada, saudara. Kalau kita sebagai orang tua, tentu kita ingin anak-anak kita menjadi lebih berhasil dari kita. Ada berapa banyak dari orang tua di sini hari ini yang berkata, saya tidak kepingin pencapaianku tersaingi oleh anak-anakku. Saya tidak kepingin mereka lebih sukses dari aku. Saya rasa tidak bisa disebut wajar, betul?
Setiap orang tua selalu kepingin anaknya lebih berhasil dari kita. Amin. Kalau kita cuma lulusan SMA, kita pengen anak kita universitas, betul? Kalau kita lulusan universitas, kita pengen anak-anak kita lebih daripada itu. Kalau kita pekerjaannya seorang pedagang, kita ingin anak-anak kita jadi pengusaha mungkin. Sesuatu yang lebih. Saya percaya, saya berdoa untuk anak-anak saya, untuk generasi di bawah saya. Saya ingin mereka lebih berhasil daripada saya. Saya berdoa supaya setiap dari kita juga punya mindset yang sama. Pertanyaannya mungkin, Pak, saya belum punya anak-anak. Saya masih cukup muda. Bagaimana dengan saya? Saudara nggak perlu lihat sampai Anda menikah, sampai Anda punya keturunan secara jasmani. Setiap dari kita selalu punya yang namanya anak-anak rohani. Setiap dari kita selalu punya yang namanya anak-anak rohani. Saudara pernah dengar istilah the Isaac generation, generasi Ishak. Saudara, kalau Anda baca Tuhan adalah Tuhannya apa? Abraham, Allahnya Abraham, Allahnya siapa? Ishak, Allahnya Yakub. Di antara ketiga nama itu, mana yang paling tidak kelihatan? Abraham, Ishak, atau Yakub. Saudara, Anda baca kisah hidup Abraham. Abraham ditulis beberapa bab, beberapa pasal di Alkitab. Ceritanya panjang, saudara. Orang yang hebat berjalan sama Tuhan. Begitu juga dengan Yakub. Yakub juga punya cerita yang panjang. Bagaimana dia bersaing dengan Esau. Bagaimana dia melarikan diri ke Laban. Bagaimana dia ketemu Tuhan di Betel. Bagaimana kemudian perjalanan dia kembali lagi, punya anak 12, generasi yang hebat. Jadi bisa bayangkan Ishak. Apa cerita Alkitab tentang Ishak? Apa kehebatan Ishak? Ishak adalah anak dari Abraham yang hampir dipersembahkan. Terus apanya hebatnya Ishak? Ishak diceritakan dalam Alkitab juga akan dinikahkan dengan Ribkah, dicarikan jodoh oleh orang tuanya. Kalau Anda baca tentang Ishak, hanya ada 2 pasal di Kejadian menceritakan hidup Ishak. Apa hebatnya? Tapi Ishak harus ada supaya Allah itu bisa disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bisa ngerti nggak, saudara? Jadi mungkin untuk kita, sepertinya dalam tanda kutip kita punya generasi pendahulu yang luar biasa. Dan kita ingin melahirkan generasi yang lebih luar biasa dari kita. Siapkah kita untuk menjadi generasi Ishak? Di mana kita ini seperti generasi penyambung. Sepertinya tidak ada yang hebat dalam kehidupan Ishak. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan bekerja dari generasi ke generasi. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 2 berkata begini, apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Menarik, kalau di sini kita baca bagaimana alur pengabaran Injil, silakan tampilkan lagi. Selalu dikatakan bahwa setelah apa yang kamu dengar, kamu harus percayakan kepada orang lain. Tapi menarik dikatakan bahwa tidak kepada sembarang orang, tetapi kepada orang yang cakap mengajar. Jadi pemuritan itu selalu bicara untuk kita melahirkan pemimpin berikutnya, bukan mencari pengikut. Fokus dari pemimpin itu selalu melahirkan pemimpin-pemimpin. Rasul Paulus tidak berkata, apa yang sudah aku sampaikan kepada kamu, sampaikan kepada semua orang. Bukan. Tapi Rasul Paulus dengan jelas berkata, apa yang aku sudah bagikan dalam hidupmu, pastikan kamu bagikan juga kepada orang yang akan membagikan juga. Bisa nangkap gak? Jadi yang jadi sasaran adalah orang yang punya hati untuk mau menabur juga ke generasi berikutnya. Bukan untuk orang-orang yang hanya terima, dan kemudian terima kasih Tuhan, tidak melakukan apa-apa.
Jadi Injil, kabar baik, itu harus selalu disampaikan kepada orang-orang lain, saudara. Jadi saya percaya sekali bahwa fokus gereja bukanlah untuk mengumpulkan. Bukan untuk mengumpulkan, tetapi untuk memperlengkapi dan mengutus. Bukan mengumpulkan, tapi memperlengkapi dan mengutus. Saudara, visi GKI Mawar Syaron adalah menghadirkan kerajaan Allah yang seutuhnya di luar 4 dinding gereja. Kenapa kita memperlengkapi Anda di sini? Ya, kita memperlengkapi akan ada kelas-kelas yang ada. Dengan kelas-kelas yang sudah ada dan akan ada. Kenapa? Supaya kita bisa berdampak bukan di dalam gereja. Panggilan kita itu selalu keluar, lebih dari diri kita. Amin. Selalu di luar, selalu keluar. Gereja adalah satu-satunya organisme yang saya tahu, yang fokusnya bukan untuk anggotanya. Memperlengkapi anggota, yes, tapi kemudian mengutus untuk keluar. Saya suka ada sebuah quote berkata begini, bahwa kekuatan sebuah gereja tidak pernah diukur dari the seating capacity, tidak diukur dari kapasitas tempat duduknya bisa muat berapa, bisa mengumpulkan berapa ribu jemaat. Tapi kekuatan sebuah gereja diukur dari kekuatan untuk mengutus, untuk sending, untuk keluar, untuk jadi dampak, untuk jadi saksi di dunia sehari-hari. Amin. Saudara, tahukah bahwa Indonesia saat ini membutuhkan kita semua? Generasi ini membutuhkan kita semua. Ya, jangan Anda berkata, saya umurnya sudah 40 lebih, 50 lebih, ya saya sudah tidak ada kaitannya sama generasi ini. Setiap dari kita punya andil, saudara. Kita punya andil untuk memberikan, menabur kepada generasi berikutnya. Saya baca di Google bahwa median age atau umur tengah Indonesia, populasi Indonesia tahun 2021 adalah 29,7, saudara. Usia yang muda sekali ya, 29,7. Dulu lebih muda lagi, saudara. Saya penasaran sedikit, saudara, apakah gereja kita umur mediannya juga sama kurang lebih? Boleh minta tolong berapa banyak dari Bapak Ibu, saudara-saudara yang umurnya di bawah 30 tahun? Mari kita hitung cepat. Di bawah 30 tahun, 1, 2, 3, atas, 4, benar? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saudara, berarti kita jauh di atas rata-rata, saudara, Indonesia. Berarti kita belum merepresentasikan populasi Indonesia, apalagi kota Semarang, saudara. Mestinya umurnya jauh lebih muda lagi, jauh lebih muda. Ya, paling tidak jumlah yang tadi mestinya saya hitung, mestinya ada 30 orang. Berarti ada begitu banyak anak muda yang mestinya ada di ruangan ini, saudara. Untuk supaya persis demografinya dengan demografi Indonesia. Saudara, saya selalu sedih, saudara, kalau dengar gereja ya. Di Korea Selatan dulu terjadi kebangunan rohani tahun 60. Tahukah saudara, demografi di dalam gereja jauh sangat lebih tua daripada demografi negara Korea, saudara. Yang ada tinggal yang tua-tua. Hal yang sama, tren yang sama sedang terjadi di Indonesia, saudara. Di mana yang di dalam gereja jauh lebih tua daripada yang di luar gereja. Kira-kira itulah yang terjadi. Saudara, bukankah itu satu tugas buat kita, panggilan buat kita? Coba lihat, ya. Coba setiap dalam ruangan, coba mulai tengok kanan kiri, cari orang yang lebih muda dari Anda. Coba cari orang yang lebih muda, kasih senyuman yang terbaik. Aku mau memberkati kamu, aku mau memberkati generasimu, amin. Aku mau memberkati, mestinya yang paling tua, mestinya paling lihat paling banyak, saudara ya. Aku mestinya memberkati kamu, bagaimana aku bisa bantu kamu, supaya kamu bisa ngalami Tuhan lebih daripada aku. Mestinya mindsetnya begitu, bukan bagaimana supaya aku kelihatan paling hebat, supaya kamu kelihatan payah gitu. Itu bukan mindset generasi, saudara. Amin. Generasi selalu berpikir gimana caranya saya mengimpartasikan, memberkati orang yang lebih muda dari saya,
supaya mereka punya kehidupan yang lebih luar biasa dari saya. Saya selalu berdoa seperti itu, tidak perlu nunggu sampai anak-anak, tapi orang-orang yang lebih muda. Mereka jadi pemimpin-pemimpin saat ini. Amin, saudara. Nanti di Natal ya saudara ya, Anda akan lihat kita sedang memperlengkapi, kita membangun generasi yang siap memimpin dari muda saudara. Ya, nanti Anda akan lihat tanggal 25 Desember, anak-anak muda yang punya inisiatif, mereka kerja keras, saya tahu mereka kerja keras hari demi hari ini. Ya, tinggal menghitung countdown Natal. Bukan karena suatu event, tapi saya rindu untuk mereka betul-betul tergerak dan mereka mulai punya hati untuk mengasihi generasi di bawah mereka dan generasi ini. Amin. Amin, saudara. Saudara, satu kali D.L. Moody datang dalam sebuah pertemuan, dia melayani dan setelah pulang dia berkata kepada temannya, ditanya ada berapa orang yang bertobat. Dia berkata ada 2,5 orang yang bertobat. Temannya mulai bingung, dia tanya, apa maksudmu 2,5? Apakah maksudmu 2 orang dewasa, 1 anak-anak, makanya kamu bilang 2,5? Dia bilang, bukan brother, kamu kebalik. Yang benar adalah yang terima Tuhan adalah 2 anak muda dan 1 orang dewasa. Yang 1 dewasa dihitung sebagai setengah jiwa. Saudara, kalau gereja kita dihitung yang dewasa setengah jiwa, kira-kira jumlahnya berapa saudara ya? Kenapa? Karena kita bicara mengenai kesempatan untuk mengalami Tuhan, itu bicara mengenai umur, bicara mengenai masa muda saudara. Oleh karena itu kita rindu banget, yuk coba kita lihat orang-orang yang lebih muda dari kita. Masih ada pasti. Ya kalau walaupun Anda merasa muda, paling muda tempat ini, pasti ada yang lebih muda dari Anda. Amin. Kecuali Anda Deshaun, saudara ya. Pasti ada yang lebih muda, berarti ada selalu orang yang saya bisa untuk berkati, ada orang yang selalu bisa saya encourage, saya semangati, saya support secara finansial, saya support secara visi dan pengalaman, supaya mereka menjadi orang-orang yang lebih berhasil. Matius 28 ayat 19-20, amanat agung yang Tuhan perintahkan pada kita. Apa yang dikatakan? Karena itu pergilah. Amanat agung tidak pernah berkata karena itu kumpullah. Seringkali orang Kristen senangnya kumpullah ya, senangnya kumpul-kumpul. Padahal Tuhan bilang pergi. Tuhan tidak pernah bilang kumpul. Tidak pernah bilang kumpulkan juga. Dia bilang pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas sekali kalau kita bicara keluar, kita diminta untuk berdampak bukan di dalam gereja sekali lagi. Tetapi di lingkungan luar gereja. Di mana? Paling gampang di rumah kita. Untuk siapa? Untuk pasangan kita. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Untuk siapa? Untuk tetangga-tetangga kita. Untuk orang-orang di sekitar pekerjaan kita. Yesaya 61 ayat 6 kata seperti ini. Yesaya 61 ayat 6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Saudara, sekali lagi ayat-ayat yang kita baca konsisten. Panggilan kita untuk berdampak bagi bangsa-bangsa, bagi generasi demi generasi. Amin, saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Saudara, tahukah satu kunci pertumbuhan rohani yang sering kali orang-orang Kristen atau yang disebut anak-anak Tuhan itu lupakan adalah prinsip ini. Prinsip namanya generasi. Tolong tampilkan gambar ini. Saudara, Anda lihat ada 2 peta, yaitu peta Laut Mati dan peta Laut Merah. Mereka sama-sama ada di Timur Tengah.
Tapi mereka punya karakteristik air yang sangat berbeda. Laut Merah itu punya banyak kehidupan, ada banyak nelayan di sana. Tapi yang namanya Laut Mati, yang gambar satunya ini, Dead Sea ini, salah satu tempat yang paling susah untuk ada kehidupan, saudara. Karena airnya begitu asin, sehingga banyak turis kalau main ke sana, mereka cukup ngapung gitu aja, mereka sudah ngapung dengan sendirinya tanpa perlu belajar renang, saudara. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak bisa renang, Anda masih punya harapan, Anda bisa ngapung, saudara ya, di Laut Mati. Kenapa ngapung? Karena asin sekali, tidak mungkin ada kehidupan. Pertanyaan, kenapa asin? Kenapa asin? Karena Laut Mati itu hanya terima dan tidak pernah mengeluarkan air, saudara. Tidak ada saluran keluarnya, saudara. Sedangkan Laut Merah, dia kemudian sebagian dari airnya itu keluar ke lautan yang lebih luas. Kekristenan, saudara, prinsipnya sama, prinsip generasi. Begitu kita menerima kabar baik, kita diminta untuk tertanam. Setelah tertanam, nggak boleh berhenti, saudara. Harus kemudian melayani. Kenapa melayani? Karena kita harus memberi. Setiap dari kita selalu tertanam, melayani, kemudian memimpin. Selalu harus membawa orang lain mengenal Kristus. Saya belajar, saudara, orang yang nggak pernah membawa orang ke Kristus, itu ibarat nggak pernah donor darah, saudara. Darahnya lama-lama muter terus, sama terus, saudara. Makin lama makin asin. Seperti Laut Mati, nggak ada kehidupan. Anda boleh baca Alkitab, Anda boleh melakukan disiplin-disiplin rohani. Kumpul, itu juga salah satu disiplin rohani. Tapi waktu kita mengabaikan, kita tidak membagikan Injil kepada orang lain. Tidak memberkati generasi di bawah kita. Kekristenan kita langsung mandek. Itu cara terbaik untuk mengalami stagnan dalam rohani, saudara. Cara terbaik, saudara. Tidak peduli apakah kita sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Kekristenan kita akan stagnan. Tapi saya berani janji, walaupun kita cuma 1 bulan, 3 bulan baru kenal Tuhan, begitu kita mempersilakan diri kita untuk melayani, untuk memberi kepada orang lain, untuk mengabarkan, untuk memimpin orang lain, untuk kenal akan Tuhan, mendoakan orang itu. Kehidupan rohani kita pasti akan selalu bergelora, saudara. Amin. Pasti akan terus nyala, saudara. Tetapi begitu kita merasa bahwa kita jadi Kristen hanya untuk menerima, langsung kekristenan kita mandek. Oleh karena itu saya kurang setuju ada istilah anggota. Tidak ada istilah anggota jemaat gitu. Enggak ada, bukan anggota. Karena anggota konotasinya adalah semua untuk saya. Fokusnya untuk saya. Tuhan tidak pernah sekali lagi berkata, kumpullah. Tapi dikatakan pergilah. Pagi hari ini, maukah setiap kita jadi utusan-utusan Tuhan? Kemana, Pak? Tinggal lihat orang di sebelah-sebelah kita, saudara. Tinggal lihat orang-orang di rumah kita, saudara. Saya mau bacakan Hagai 2 ayat 9, ayat terakhir kita. Hagai 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan ingin pakai kehidupan kita untuk menjadi kehidupan di mana kita ini menyampaikan kemuliaan-Nya. Hagai 2 ayat 9, tadi ayatnya salah ya. Hagai 2 ayat 9 katakan, rumahku yang baru akan lebih megah daripada yang dahulu. Dan di sini aku akan memberikan damai dan kemakmuran kepada bangsaku. Tuhan yang Maha Kuasa telah berbicara. Hagai 2 ayat 9. Tuhan selalu ingin generasi yang selanjutnya itu lebih luar biasa daripada generasi sebelumnya. Maukah kita jadi alat di tangan Tuhan? Seperti generasi Ishak, kelihatannya enggak signifikan.
tetapi sangat signifikan karena menghubungkan antara Abraham dan Yakub. Makanya Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak dan Allah Yakub. Amin.